guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di video aku hari ini. Sudah lama banget aku tidak bikin video teman-teman ya. Jadi aku mohon maaf banget karena memang banyak sekali jadwal-jadwal yang aku harus lalui dan aku jarang banget keluar karena memang aku juga harus kerja teman-teman. Jadi jarang waktu untuk keluar bikin vlog. Dan kali ini aku benar-benar mau bikin video tentang apa yang aku alami kemarin. Jadi aku tuh mau curhat masalah ini dan kalian udah tahu sendiri judulnya. Dan ini yang benar-benar aku alami, perihal rasis di Belanda. Dan ini yang bukan pertama kalinya sebenarnya aku mengalami rasis di Belanda, dan yang terakhir ini benar-benar yang bikin aku greget banget gitu ya. Pengen curhat aja ke kalian supaya kalian tahu hidup di luar negeri itu seperti apa gitu ya. Jadi singkat cerita teman-teman, kan kemarin itu aku baru pulang kerja sekitar kurang lebih jam 8.30 malam ya. Jadi sekitar jam setengah 9 gitu. Karena biasa kan aku pulang kerja dengan menggunakan metro atau subway dan bus juga. Karena memang jarak dari tempat kerja ke tempat tinggal aku itu lumayan jauh. Jadi memakan waktu juga untuk menggunakan public transport itu di Belanda. Dan buat kalian nggak tahu, metro atau subway itu adalah semacam kereta kecil gitu ya, yang jalan yang relnya di atas gitu. Jadi aku biasa pakai itu untuk bolak-balik kerja gitu kan ya, pulang pergi kerja gitu. Biasanya sih fine aja gitu kalau aku pulang malam-malam, nggak ada masalah gitu kan. Nah kemarin itu aku benar-benar shock banget. Itu pengalaman rasis yang menurut aku yang paling worst yang pernah aku alami. Karena jujur, oke, pada saat aku masuk metro itu, aku duduk biasa seperti biasa di kursi gitu yang kosong gitu kan. Dan aku tuh nggak nyadar teman-teman, ternyata di belakang aku tuh ada orang mabuk yang usianya sekitar, ya pokoknya bapak-bapak yang udah usia lanjut gitu kali ya. Yang aku tahu dia memang lagi pegang bir gitu kan, minuman bir kalengan gitu. So far sih baik-baik aja awal-awalnya gitu kan. Aku duduk tenang santai sambil main handphone, keluarin handphone gitu kan. Aku taruh barang di samping aku gitu. Terus nggak lama orang itu tuh berulah guys. Gue nggak tahu kenapa orang itu berulah. Intinya dia itu kayak ngejelek-jelekin Buitenlander atau alias para imigran gitu ya kita bilangnya di sini. Jadi dia tuh kayak ngereok, kayak ngereok, kayak benar-benar yang dia itu marah banget gitu loh. Dia tuh screaming banget, teriak-teriak nggak jelas gitu kan dengan bahasa Belanda gitu kan. Intinya dia bilang, pergi kamu gitu kan. Kalau di bahasa Belanda tuh haweh, je bent buitenlander, je bent Chinese, this is my land, haweh gitu kan. Itu ibaratnya dalam bahasa Belanda tuh kayak mereka tuh ngusir kita sebagai imigran gitu loh gitu. Jadi ya sempet kaget sih, aku pikir dia tuh bilang ke siapa, atau bilang ke dirinya sendiri atau gimana gitu kan, ngomong-ngomong sendiri gitu. Pertama sih awal-awalnya sih aku diemin aja gitu kan. Kaget sih kaget, cuma aku udahlah gitu kan, aku biarin gitu kan. Tapi lama-lama orang itu tuh semakin ngelunjak, dan dia tuh bener-bener yang kayak teriak bener-bener di samping aku, di belakang aku, yang kayak sampai ke telinga aku tuh sampai jelas banget gitu loh guys. Dan itu udah aku merasa terganggu nih gitu kan, dan aku berdiri dong. Dan aku berdiri, balik badan, aku membela diri gitu. Aku pikir, oh ini orang ini udah nggak lucu nih gitu kan. Karena aku pikir aku merasa orang ini tuh ngomongnya ke aku jelas gitu. Jadi pikirnya tuh aku orang imigran yang mengganggu gitu negara mereka gitu kan. Jadi aku berdiri dong, dan aku bilang, menir, ik ben niet Chinese ya. Artinya aku bukan orang Chinese ya, aku bukan orang yang seperti yang kamu bilang gitu loh. Dan aku juga bilang, do numa alsjeblieft gitu kan. Jadi intinya please do something normal gitu loh. Dan ya udah, singkat cerita aku pindah tempat duduk.
jarak kurang lebih 2 meter gitu, aku pindah dong cari tempat yang aman gitu kan. Aku sempat kayak shock dan geleng-geleng kepala, bener-bener yang aku sempat sedih juga sih teman-teman ya, karena aku mikirnya tuh, oh gini banget ya imigran di negara orang gitu kan. Aku bener-bener kayak rasa sedih banget gitu kan. Dan ini juga bukan kali pertamanya aku diginiin gitu kan, dan ini yang paling parah gitu kan, kayak aku kayak merasa diusir gitu kan, bener-bener diusir sama orang lokal gitu. Dan orang-orang di sekitar aku, penumpang di sekitar aku tuh memang nggak terlalu banyak orang ya, cuman mereka kayak ngeliatin doang gitu loh teman-teman, kayak ngeliatin, nggak bisa berbuat apa-apa, atau mungkin mereka juga takut kali atau nggak mau ikut campur atau semacam gitu kan. Jadi ya udah, oke, aku pindah tempat. Gongnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku sempat ngelihat ada 2 security di dalam metro itu. Jadi biasanya tuh kalau di setiap metro itu kan ada semacam kayak pihak keamanan gitu ya, yang biasa mengontrol kalau misalnya ada kejadian yang tidak dibenarkan gitu kan, mereka bisa kontrol gitu ya. Kebetulan pada saat itu tuh gongnya 2 security ini barusan aja lewat itu orang gitu kan, dan sebenarnya mereka tuh udah sadar kok banyak banget sih semacam kaleng-kaleng bir alkohol yang bergeletakan di lantai. Harusnya kan kalau misalnya aku mau kasih advice gitu ya atau saran, mungkin mereka harus lebih aware lah untuk masalah itu, karena kan ini juga menyangkut keamanan gitu loh. Maksudnya kalau misalnya mereka bisa mungkin kontrol lagi lah siapa yang lagi minum di dalam public transport itu, atau mungkin mereka bisa melakukan apalah gitu kan untuk keamanan penumpang gitu kan. Tapi ternyata mereka berdua sebelum kejadian itu terjadi ya, sebelum bapak-bapak itu mengumpat dengan bahasa Belanda, mereka tuh udah keluar duluan teman-teman dari metro. Jadi sayangnya tuh seperti itu, mereka belum belum sempat melihat kejadian itu teman-teman. Jadi benar-benar sayang banget, kok bisa gitu loh, pas security-nya keluar orang itu berulah gitu kan. Jadi mungkin mereka juga kan nggak tahu, dan dianggapnya udahlah ya, udah kaleng bir di bawah kan udah biasa gitu kan. Namanya juga kan kita tinggal di luar negeri, pastilah banyak orang yang minum alkohol gitu kan. Jadi do something stupid gitu kan. Oke, jadi teman-teman pada saat itu aku benar-benar yang situasinya udah benar-benar yang stres banget, yang emosional batin banget, dan aku kayak udah mau nangis, bahkan udah ngeluarin air mata gitu. Dan puji Tuhannya aku bersyukurnya ada 1-2 orang yang baik banget sama aku dan peduli sama aku gitu teman-teman. Ada satu bapak-bapak yang nyamperin aku di metro, dan dia make sure that I'm okay gitu kan. Dia tanya, "Are you okay? Don't think too much about it, he's just stupid drunk people," dia bilang gitu. Dan aku bilang, "It's okay, I'm alright, I'm fine meneer, thank you well for your help." Terus kebetulan orang itu tuh keluar di stasiun yang sama seperti aku teman-teman. Jadi aku keluar metro, dia tetap nih masih ngeliatin aku gitu, maksudnya tetap make sure that I'm okay at that moment. Terus aku turun teman-teman, dan nggak hanya itu aja, ada satu juga mbak-mbak yang nyamperin aku dan make sure that I'm okay gitu. Dan kebetulan mbak-mbak ini itu di satu metro yang sama seperti aku, dan salah satu penumpang yang pada saat itu juga melihat kejadian itu terjadi gitu. Jadi dia tahu gitu, dia tahu perasaan aku gitu kan. Dia berusaha untuk menghibur aku, dan dia bilang dalam bahasa Belanda gitu kan, ngobrol dalam bahasa Belanda dengan aku juga. Karena aku bisa dikit-dikit ya teman-teman ya. Berbahasa Belanda dikit-dikit bisa lah gitu kan. Dia bilang gitu kan, intinya dia itu minta maaf atas nama orang Belanda gitu kan, kalau kejadian ini menimpa sama aku gitu kan. Dia bilang, "I'm so sorry, we apologize for what's happening to you, don't think too much about what he say," gitu kan. Intinya dia jangan pikir apa yang dia bilang tadi, it's not about you gitu kan. We accept you here. Dia menerima aku gitu loh. Intinya mbak-mbak itu berusaha untuk menjelaskan kita orang Belanda itu
menerima kamu kok gitu. Jadi jangan, udah nggak usah pikirin too much gitu loh. Jadi intinya dia berusaha menghibur aku, nenangin aku, dan itu benar-benar yang aku tersentuh banget gitu loh teman-teman. Ternyata masih ada ya orang Belanda yang sepeduli itu ya. Dan aku bersyukur banget. Intinya dimanapun kita berada tuh sebenarnya banyak orang yang baik teman-teman ya, tanpa kita sadari banyak banget yang baik gitu. Tapi ada juga orang-orang yang ya seperti ini tadi, yang mabuk lah, yang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Dimanapun kita berada tuh pasti ada kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Ada positif dan negatifnya dimanapun negaranya itu ya. Ya so far aku bersyukur banget ketemu dengan orang-orang baik seperti ini teman-teman ya, yang masih care gitu kan. Ketika yang lain mungkin masa bodoh gitu kan dengan apa yang terjadi, tapi masih ada orang-orang yang peduli, dan aku bersyukur banget sama Tuhan gitu kan. Dan singkat cerita, aku pulang ke rumah, aku naik bus, aku pulang ke rumah, aku cerita semua sama suami, dan jujur suamiku nggak tega banget lihat aku sebenarnya. Cuman ya it is what it is gitu kan. Dan aku berusaha untuk ngelepasin semua, memaafkan, mengampuni gitu kan dengan apa yang terjadi. Makanya aku mau kasih tahu kalian teman-teman, intinya kalian dimanapun kalian berada harus berjaga-jaga, protek kalian, diri kalian masing-masing, terutama kalau misalnya kalian keluar malam-malam. Kalau bisa jangan sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak pernah tahu tentang kelakuan orang di luar sana, apalagi kalau misalnya di luar negeri. Kalian udah tahu sendiri di luar negeri tuh orang bebas gitu kan, drinking alkohol gitu kan, minum alkohol di mana-mana, dan banyak yang mabuk di mana-mana gitu kan. Jadi kita yang harus jaga diri kita masing-masing. Kalau bisa hindari orang-orang seperti itu. Jadi buat kalian yang bilang lu kan tinggal di luar negeri ya, wajar lah lihat orang-orang mabuk di jalan. Hey teman-teman, kalau misalnya urusan minum alkohol, mabuk di mana-mana, okay, but do not be drunk in the public transport, please. Jadi intinya yang bikin aku kesel adalah orang ini itu mabuk di tempat umum, yang which is udah ilegal di Belanda teman-teman, untuk mabuk di tempat umum yang mana ini menyangkut safety para penumpang yang lain juga. Jadi dia mabuk di public transport aja udah melanggar gitu loh. Jadi ya yang aku permasalahin adalah mabuk di tempat umum, di kendaraan public transport di Belanda gitu. Kalau dia masalah mau mabuk di mana kek, itu urusan dia. Lebih bagus di rumah kalau mau mabuk. Cuman aku nggak saranin ya teman-teman ya. Cuman ya jangan di tempat umum, karena itu sangat mengganggu ketertiban umum gitu kan, mengganggu orang-orang di sekitar gitu kan, bahkan bisa membahayakan orang-orang sekitar. Kalian tahu sendiri lah, kalau orang mabuk itu pasti ada aja yang dilakuin. Mereka secara sengaja maupun tidak sengaja, secara sadar maupun tidak sadar, mereka bisa berkata-kata yang gak baik, bahkan melakukan hal-hal yang stupid, yang bodoh gitu kan. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi teman-teman, dan itu ya kita yang harus berjaga-jaga ya teman-teman. Oke, gitu aja untuk sharing aku hari ini ya. Semoga ini bisa juga membuat kalian lebih waspada ke depannya dimana kalian berada teman-teman. Stay safe. Thank you so much yang sudah nonton video aku. Thank you banget. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video aku. Kita ketemu di next video. Bye.